Sampai 7,8. Bagus dibur. Makanya. Ampun deh. Tulung lah ya. Masa? Makanya apa ya? Bisa kan? Ikan kan enggak. Ramai itu. Ya kenapa enggak ambil ramainya? Video apa? Iya. Dar Pak, monggo Pak, mangke anu karyan. Aku ingin nomor ngodok ya. Betul anu bareng dari Pak Satniko. Ya tapi Banyak bertanya dari niku. Itu niku terus anu cakep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketemu. Enak banget loh. Beriman. Kalau nanti atuh nututi aku. Beriman dhisik ya. Supen. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu haji dan hajat yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, baik berupa sehat atau kesempatan, hingga pada sore hari kita bisa Dulu kan di yang itu sih yang di jam-jam nggak ada. Dulu katanya bisa. Bukan. Oh, di Al Irsyad. Nah, SMP. Nah, ini ke bawah teman-temannya tuh. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari haji hajah yang telah tersorawuh walaupun jauh-jauh dari seberang sana dan seberang sini, karena memang silaturahmi ini betul-betul kita nantikan, kita ingin ketemu lagi. Tadi cerita dengan Pak Haji Suweli juga begitu, ada kerentek kepingin ketemu mana kalau teman-teman itu. Orang kita 2 bulan sekali, padahal di tempat yang lain ada Bali Haji tidak ada kegiatan, bahkan 3 bulan sekali katanya
kurang akrab seperti kita ini, kita alhamdulillah sekali. Ada kerap pengen ketemu manik gitu loh. Sebagai pembicara, sebelum kita mulai, kita bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang sambutan pertama tuan rumah, yang kedua ketua paguyuban, yang ketiga bapak pembina, kemudian ada acara tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Susmana. Harusnya ini Pak Mustoleh, tapi Pak Mustoleh jawabannya Pak Mustoleh tidak datang, jadi turun ke Pak Susmana. Kemudian acara lain-lain ya, dan disertai dengan laporan keuangan sama itu Lina ya, sama arisan ya. Kemudian penutup atau nanti sekalian tausiah diakhiri dengan doa ya nanti. Jadi nanti untuk arisannya sudah di luar acara. Baiklah, Bapak Haji dan Ibu Hajah yang saya hormati, menginjak acara yang pertama, mari kita buka pertemuan silaturahim pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan acara pembacaan basmalah ini acara bisa berjalan dengan lancar. Kemudian menginjak acara yang kedua yaitu sambutan tuan rumah yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Salut. Kepada Bapak Haji Salut, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Pembina yang saya hormati, mungkin kalau Bapak tidak tahu itu Bapak Pembina, mungkin kita bisa dibinasakan, Pak. Penasihat. Si kemauan lumenan itu gawe pembina. Kepada Bapak Ibu, reuni Mekah Madinah tahun 2002 yang saya hormati. Yang pertama-tama kemarin kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah banyak sekali memberikan nikmatan kepada kita, melimpahkan rahmat kita kepada kita, terutama yaitu nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita dipertemukan dengan kaki untuk menuju jalan yang sangat mungkin yang baru kali ini itu mungkin begitu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita, kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikut sampai di hari kiamat, yang telah menuntun kita, yang telah memperjuangkan cahaya Islam sehingga kita alhamdulillah menjadi manusia yang selalu mengikuti tuntunan beliau, dan semoga kita tetap ittiba kepada tuntunan-tuntunan beliau, dan semoga kita besok diakui sebagai umat beliau. Untuk selanjutnya dumateng niki wong Jawa bahasane campuran banget. Soalnya menang gunung mbok batik pada kurang bisa bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu kita mengucapkan selamat datang ke tempat yang sangat mulia ini,
Ya, andai kata saya dikatakan gubuknya malah dindung karena gubuknya tempat yang sangat mulia karena setiap saat saya pasti datang ke sini, yaitu yang tempat sangat mulia. Untuk selanjutnya juga kami mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di sini ya sangat Nyaman. sama nyaman ya. Ya terima kasih ya, di sini itu tempatnya juga yang paling sangat jauh di sini, juga mungkin sobatnya tidak begitu enak, tapi rasanya beda nih, terus seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kami ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf juga, dan mari kita sebagai haji yang telah terdidik oleh beliau-beliau yang memberi manasik kepada kita, yang tentunya kita itu untuk mengamalkannya dengan semaksimalnya, karena kita menjadi haji itu jangan menjadi haji yang sampai kedua, yaitu haji komplit. Itu seperti itu. Nah, maka sangat terima kasih kepada kedatangan panjenengan semua. Dengan untuk menjadi kenangan kita, ini saya mempunyai satu buah door flash untuk panjenengan yang nanti ketiban, tapi ya butir door flash. Monggo Mas Nano. Ini nun sewu mangke sing nampi sinten kemawon, sing penting bisa menjawab pertanyaan kula. Keren. Cadas. Pak Buat ya, Pak Buat. Siapa yang paling parah mana dia? Ini ada door flash, entah isinya itu apa, ya mungkin ini sangat berhati-hati karena ini yang membuat kok jadi ada petunjuknya atas, mungkin tidak boleh dibolak-balik. Ini ada satu door flash yang akan saya berikan kepada panjenengan yang bisa menjawab pertanyaan kami. Pertanyaan saya yang pertama, pertanyaannya adalah Yang boleh jawab bapak-bapak aja. semuanya yang bisa menjawab. Yang pertama yaitu pertanyaannya ada 3. Yang pertama yaitu doa pamitan, yang kedua keluar dari rumah setelah pamitan terus keluar dari rumah, dan yang ketiga naik kendaraan. Mungkin panjenengan semua pasti mengamalkan doa itu karena setiap hari panjenengan pada pergi naik kendaraan. Untuk yang menjawab tepat, monggo dipersilakan untuk membawa door flash tersebut. Untuk pertanyaan mulai sekarang juga siapa yang mengacungkan? Coba 1, 2, 3. Tiga-tiganya. Langsung berikan vaksin semangat bela. Pertanyaan yang pertama yaitu pamitan, yang kedua keluar dari rumah, yang ketiga naik kendaraan. Monggo. Di mana sih? Ini sama Budina. Iya, titip sekalian saya. Budina, orang bayar sama berarti pamit ya. Kepripun ibu-ibu, pertanyaan pertama pamitan, yang kedua keluar rumah, yang ketiga naik kendaraan.
Monggo Pak Nafudin jawabannya. Pak. Satu. Kurang begitu cepat, begitu tepat. Ya mungkin sulit. Ya jadi hanya satu saja. Doa naik kendaraan. Saya persilakan untuk Pak Buat. Subhanallah sakhkhara hada wa ma kunna muqrinin fa inna ilaika nurqalikum. Coba diulangi lagi. Subhanallah sakhkhara hada wa ma kunna muqrinin fa inna ilaika nurqalikum. Itu sih sebetulnya masih kurang. Lempar. Pak, Pak Rahmat. Tapi pertanyaan saya naik kendaraan bukan juga. Ya karena ya Pak Jarniko. Subhanallah sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kurang lahu. Itulah yang walaupun cuma sedikit tapi ya sudah tepat. Maka untuk dompet saya serahkan kepada Bapak Jarniko. Terima kasih. Bentar. Belum posisi. Salah kau pengen dulu. TV. Bentar. Dari sana. Tidak boleh kebalik ini. Nanti tarik. Ini selamat. Dapat hadiah, Bu? Rezeki Bapak Begitulah sambutan yang sangat singkat dari saya. Mungkin karena waktu juga menduduk kita, bila banyak kata-kata yang begitu tidak dikenal di hati kalian, saya ulangi lagi mengucapkan terima kasih dan sangat mohon maaf saya sekeluarga kepada panjenengan semua. Bila itu berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak penasehat alumni Jawa Haji rombongan 7 tahun 2022. Bapak Haji Ahmad Suemi yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu rombongan 7 yang saya hormati, yang berbahagia. Tidak henti-hentinya, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, memberikan kasih sayang, memberikan petunjuk hidayah, kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bersama-sama bisa berada di tempat ini, di rumah Bapak Haji Samiarjo Salim, ya, di Desa Kemawi, Kecamatan Sunang Gede. Ya, lokasi di sini memang paling tinggi ya, di puncak gunung.
puncak gunung Himalaya. Ya, jangkauannya cukup jauh. Tapi kayaknya di antara anggota rombongan 7 rumah yang paling sering diambah itu ya di sini. Ya mungkin hampir sudah semuanya ya, hampir sudah semuanya pernah kesini. Ini luar biasa untuk Pak Haji Sari. Senajan pencit, tapi paling sering diambah, didatangi oleh teman-teman. Nah, untuk ini saya menyampaikan atas nama teman dari Rombongan 7, terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Salim dan Ibu Hajah Mariam yang pada putaran ke-13 ini berketempatan untuk acara silaturahmi rutinan 2 bulan sekali. Mudah-mudahan amal kebaikan dari Bapak Haji Salim beserta Ibu di sini dicatat sebagai amal ibadah, mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang berikutnya, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, yang baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Pada pertemuan ke-13 ini memang cukup banyak yang absen. Nah, ini saya sampaikan, yang tidak bisa hadir kita doakan, kalau yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Ya, kalau yang berhalangan mungkin karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya mudah-mudahan acaranya bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Pada pertemuan ini ada beberapa teman yang dengan terpaksa tidak bisa rawuh. Ya, ada yang memberitahukan kepada saya langsung lewat WA itu ya, lewat WA, surat elektronik. Ada yang juga tadi informasi dari teman. Yang pertama yaitu Bapak Kasiwata. Bapak Kasiwata tambak, beliau beberapa hari yang lalu, minggu kemarin itu gerah jadi opnam di rumah sakit. 2 kali opnamnya. Pertama di Amanah Kebokura Sumpio 3 hari ke masalah, terus kondur seminggu berangkat lagi ke PKU Gombong. PKU Madya Gombong kira-kira 5 hari kan masalah. Saya alhamdulillah bisa silaturahmi. Kebetulan baru pulang dari PKU Gombong. Ini mungkin sampai sekarang belum memungkinkan untuk tinggal ikut pertemuan. Jadi waktu itu saya ke sana juga mohon untuk dipamitkan. Salam buat teman-teman semuanya. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, pas pertemuan ini adalah banyak yang berani. Rombongan, nah, mungkin pertemuan 13 sih. Jadi orang kata di gue acara ya gue pada ngomong gue. Yang kedua itu memberitahu lewat WA, yaitu Ibu Hajah Rati, bukan Bu Hajah Ratinya. Jadi isi informasi beritanya itu ada yang mengembirakan, ada yang kurang mengembirakan. Yang mengembirakan itu Mas Faiz sudah jadi bapak, ya, jadi sudah melahirkan istrinya itu di rumah sakit RSU Banyumas. Bayinya sehat, sehat. Saya nanya juga berapa kilo, 3 kilo. Ya. Nah, namun bapaknya kena DB. Jadi bareng dengan melahirkan bersalin istrinya, Faiz
masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit, kena DB. Nah, kalau Bu Rati sehat. Nah, beliau dirawat di rumah sakit juga. Kemarin ya tadi malam saya WA juga. Tadi malam baru diproses untuk diizinkan pulang. Mungkin sekarang sudah pulang, sudah di rumah sakit lagi. Yang ketiga, baru saja saya menerima informasi dari Pak Kuat, yaitu Bu Nur Hayati, Haja Nur Hayati Supriyanto, Kedumpring. Ya. Tadi pagi ke rumah Bu Hajah Neni. Iya. Jane Supriyanto ke ponakanku, tapi ora ning nggonku kok. Mari ngene Bu Neni. Jadi ngerti nang kene. Mesti ana apa-apa iki lembo ngerti. Nah, beliau juga ini tadi WA saya Bu Nur Hayati minta izin kemudian untuk menyampaikan salam juga kepada teman-teman. Mohon doa mudah-mudahan cepat sembuh. Nah, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, monggo didoakan bersama mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit ini tiga-tiganya dirawat di rumah sakit, semuanya segera diangkat penyakitnya dan sehat sembuh seperti sedia kala. Amin. Nanti Pak Haji Sismanan bisa mendoakan. Nah, kaitannya dengan ini, karena kita punya perkumpulan dan kita ada apa ya, iuran kas untuk sosial. Maka pada kesempatan ini yang pertama saya ingin menyampaikan nanti baiknya seperti apa untuk sekedar membantu dana sosial. Apakah bisa kita sepakati untuk kepentingan dan sosial atau bagaimana? Terus apakah mungkin ada rencana mau besok atau seperti apa, nanti bisa dirembuk bareng lah, disepakati bareng. Sebab ini ada tiga, kebetulan bareng kok. Ada 3 orang, ada 3 anggota, semuanya anggota aktif. Nah, ini dari yang pertama Pak Kajibata, yang kedua Pak Faiz, bareng karo Bayi, kemudian yang ketiga Bu Nur. Ini yang perlu saya sampaikan dalam sambutan. Saya tidak memberi sambutan panjang-panjang. Nanti ada tausiah itu lebih penting daripada sekedar sambutan. Nah, monggo saya atau nanti acara lain lainnya sudah saya sampaikan. Nanti mungkin ada gambaran dana sosial yang ada dari rombongan kita, nanti bisa dilaporkan oleh bendahara. Kemudian yang terakhir untuk tausiah. Oh ya, untuk tausiah kebetulan 2 ustadz kita yang giliran menyampaikan tausiah, dua-duanya izin juga. Kalau Pak Mustoli kepentingannya adalah ngajar di sekolah, karena minggu memang tidak prayer-nya hari Jumat itu kalau madrasah Kebarongan itu. Kalau Pak Asep juga sedang ada kepentingan, jadi tidak bisa hadir. Untuk ini nanti mohon kesediaannya Bapak Haji Sismanan untuk menggantikan beliau. Saya kira itu saja, tidak panjang-panjang, banyak kekurangannya mohon maaf. Akhirul jari bila tahu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan sore hari ini kita bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi sekaligus ngaji bersama-sama di tempat Bapak Haji Salut yang sangat tinggi ini. Yang sangat ini, mudah-mudahan Allah meridhoi dan merahmati Bapak Haji Salut dan kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para keluarganya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Salut, saya baru pertama kali datang ke sini. Alhamdulillah Pak Salut kemarin naik bisa pada KKP, dan karena saya belum pernah datang ke sini, lepas mana sudah 3-4 kali Pak ya, saya nembek pisan ye, ternyata jalannya bagus banget Pak. Justru inilah tempat yang terindah dan yang suasana pedesaan yang kita dambakan selama ini Pak Salut. Mudah-mudahan Pak Salut di sini menjadi tokoh masyarakat, bisa membina masyarakat, menjadi pahala yang sangat penting untuk sangu akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Salut yang telah menyediakan sama Bu Salut ini yang menyediakan banyak sekali. Padahal perut saya sudah penuh tapi masih banyak Pak ya. Pengamu. Ya, terima kasih Pak Salut bahwa telah disediakan tempat dan umpe-umpe yang sangat cukup banyak bagi kita. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah bisa Pak. Sudah. Anjlok. Satu hal yang bisa saya sampaikan bahwa alhamdulillah pertemuan ini usia Pak Ketua semoga senantiasa berlangsung, karena kita yakin bahwa kita dari awal berangkat sampai sekarang kita merasa menjadi satu saudara. Kita awal sudah katakan bahwa kita saling seperjuangan, sepertanggungan, sehingga kita semuanya baik-baik saja, kita semuanya berprasangka baik pada siapapun, sehingga hati kita menjadi lega. Tidak ada apapun beban kita untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ini merupakan pertemuan yang sangat baik dan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua mungkin yang sudah tua-tua, mungkin yang sudah mendekati ajal nih, termasuk saya, termasuk Pak Mbono, termasuk yang lain, Kedua loh Pak. Pak Kismanan, Bonyong Disit atau Pak Mbono atau Pak Kis orang ngerti. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan akhir hidupnya dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak yang saya hormati, saya merasa bangga bahwa kita hidup di organisasi Muhammadiyah. Tentunya kita juga merasa Muhammadiyah bahwa kita merasa senang bahwa kita menjadi orang yang hidup di lingkungan Muhammadiyah yang tidak bermadzhab. Ya pasti ya, Muhammadiyah tidak bermadzhab, tapi adalah kita melaksanakan madzhab yang betul-betul sesuai ya, yang betul-betul sudah ada ajarannya yang sangat kuat. Ya, sehingga ada pertanyaan daripada orang lain, wah, nek NU madzhab ini, tapi Muhammadiyah orang nganggo madzhab, sing nganggo apa? Ya, terus kalian mungkin seperti banyak yang tahu ya, bahwa Muhammadiyah
tidak bermadzhab nggih. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali nggih, sami-sami. Tapi Muhammadiyah memang tidak bermadzhab. Mazhab Muhammadiyah adalah melaksanakan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan hubungannya kuat. Dan kita anti dan tidak akan sekalipun untuk menambah-nambahi atau mengurangi daripada ajaran Nabi. Insya Allah bahwa kita semuanya berlandaskan pada aturan mazhab yang sangat kuat, sehingga ibadah kita pasti dan sangat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, itulah yang kami sampaikan sedikit pada sekalian, bahwa kita hidup di Muhammadiyah betul-betul murni daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun demikian, walaupun kita bangga, namun juga kita juga bahwa di Muhammadiyah sangat prihatin. Paksis yang di PJM ini sudah 2 periode waktunya, apa 3 periode? Ya, majelis yang Ya, berbeda, 3 periode. Saya di PDM 2 periode paksis. Dulu di Majelis Ekonomi, kemudian di Lembaga Pengawasan Keuangan. Itu kebetulan bersamaan dengan saya dari Ketua Cabang Muhammadiyah Purwokerto Utara. Saya sudah bilang sama pimpinan, jangan pilih saya di lembaga, karena saya mau aktif di PCM Purwokerto Utara. Saya memang di Purwokerto Utara sudah aktif sampai 15 tahun. Pertama jadi anggota PCM, kemudian wakil ketua PCM, kemudian jadi ketua PCM. Tapi ternyata bahwa saya tidak bisa aktif terakhir di lembaga pengawasan, Pak, karena saya pernah dulu mengawasi di salah satu bagian orang diterima, Pak, mengawasi jago dan keuangan seperti apa, ternyata mereka belum bersedia. Akhirnya sampai dengan akhir saya periode saya tidak mau, bahwa saya tidak mau mengawasi keuangan Muhammadiyah. Mungkin sebagai masukan ya, sampaikan kepada itu. Dan juga kalau boleh, jangan sampai saya dulu di PCM dimasukkan kepada PJM, sehingga hampir semuanya apa orang-orang Muhammadiyah dong dia ya, biar yang di PCM di PCM, yang aktif di PCM CM ya, yang diranting. Karena saya mengalami pernah diurus ranting di PCM sampai di PCM ya, walaupun di majelis ya Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi mohon mungkin ke depan saya juga pengen Muhammadiyah betul-betul jangan sampai merangkap ya Pak ya, nang cabang anak, nang ranting anak, nang daerah anak, sehingga tertutup nih, sehingga kurang fokus di dalam melaksanakan tugas daripada Muhammadiyahan. Mungkin itu sebagai masukan. Mudah-mudahan kita sebagai pimpinan baik di daerah Muhammadiyah, PCM maupun ranting bisa menjadi toladan, menjadi tokoh yang baik di dalam masyarakat, bisa menjadi panutan daripada anggota masyarakat. Itu karena bahwa pimpinan Muhammadiyah sangat disorot oleh warga masyarakat. Maka dari itu kita sebagai orang yang hidup di Muhammadiyah, mohon Bapak sekalian untuk bisa menjadi suri teladan di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Insya Allah kita akan bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita saling mengingatkan, dan kita mohon kepada Pak Haji Semana untuk bisa berikan tausiah pada kita sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasepuhan kula sing junior niki tapi sing nopo dan maringi tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, yang kami hormati
yang para senior, ya, pembina, ketua, kesepuan semuanya, baik ingkang bapak-bapak utawi ibu-ibu, monggo sesarengan kita ngunjukaken rasa syukur dumateng Gusti Allah, kita tasih dipun paringi nikmat iman Islam sehat, saged dugi kemawi di perbukitan. Jenengane niki bukit napa niki? Bukit napa Pak Salut, Mbah Salut? Enten jenengane napa mboten niki bukit-bukit teng mriki? Ananen Bukit Barisan di Sumatera. Ya. Terus apa? Serayu Selatan apa ini ya termasuknya ya? Mungkin bagian dari Serayu Selatan ya ini. Ya. Bukit Kelenteng. Ya, anggap aja Serayu Selatan lah ya. Nah, ini dataran tinggi yang memisahkan, ya, bukit yang memisahkan antaranya yang memiliki pesisir. Ini mungkin kalau saya menganggap yang di selatan kita, ya, ini berarti masih termasuk pesisir, ya, pesisir. Ya, napa niku pesisir? Pesisir. Pinggire pantai. Pinggire pantai. Pantai niku napa? Naik pantai? Pantai itu batas antara air pasang dan air surut. Niku. Ya. Niku oke tapi nek pesisir niku daerah yang masih dijangkau oleh angin laut. Ya, angin laut masih sampai sini. Makanya kalau ke sana ke daerah selatan, kalau daerah Sumpjuh masih ada apa nih Rawapule nong nggih? Sumpjuh maning apa nih? Jeglok. Pule niku bahasane niku. Anjlok bener Pak. Anjlok. Kampung Pule. Bahasane niku mati. Hampir terus niku bahkan Anu masih ada itunya kan, masih ada apa hutan bakonnya. Ini loh, kalau bola-bali mereka kok Kampung Pule, ya yang sana yang perbatasan dengan tambak antara tambak Sumpjuh selatan itu banjir, pas banjir saya ke sana gitu ya. Masih ada itu pohon bako yang kayak kelapa itu masih banyak itu ya. Dan anginnya masih sini, makanya orang yang berada di bagian ini selatan bukit ini masih biasa main layangan, ya. Gini mboten Sumpjuh insyaallah teh pada sok dolanan layangan ya niki. Tapi nek bar niki sing ngidul teh biasa main layangan, sing ngaler mboten karena anginnya sudah tidak sampai ke ini selatan bukit ini. Ya. Ya itu pelajaran geografi saya mutek kula mawon nggih. Nah ini analisis saya tidak berdasarkan apa saja ya, hanya berdasarkan analisis kegeografian saya, gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, kula badhe nyampaikan babagan keutamaan basmalah. Keutamaan apa? Basmalah. Yang namanya bismillah, basmalah itu adalah ucapan yang menyebut nama Allah. Bisa bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini, kalimat bismillah, kalimat basmalah merupakan kalimat yang penting, agung untuk membedakan dengan kalimat-kalimat yang lain atau perbuatan-perbuatan yang satu dengan yang lain bisa bernilai baik, satu bisa bernilai buruk. Sebuah perbuatan amal yang dimulai dengan menyebut nama Allah, maka akan menjadi perbuatan yang hasan. Perbuatan apa? Hasan, baik. Bahkan bisa menjadi halal, bisa menjadi haram kalau tidak menyebutkan nama Allah.
Kalau hasan mungkin tidak sampai kepada dosa haram, ya. Hasan tidak hasan, hanya sekedar baik dan tidak baik. Tapi kalau misalkan masalah sesembelihan, ya, masalah sesembelihan, kalau kita nyembelih tidak menyebutkan nama Allah, maka akan menjadi sembelihan yang haram, tidak boleh dimakan. Kalau dimakan menjadi berdosa. Tapi kalau hanya sekedar yang tadi hasan, bukan sembelihan yang kayak gini, misalkan makan ini makan, tidak menyebut nama Allah, tidak menjadi tingkatannya haram, ya. Tapi kalau kita menyebut nama Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dan mendapatkan keberkahan karena dengan menyebut nama Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim merupakan inti dari suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu sendiri merupakan intisari dari Al-Quran. Ya, Al-Quran sendiri merupakan intisari dari kitab-kitab yang lain. Ya, kitab itu bisa kitab yang memang kitab yang diturunkan oleh Allah, bisa juga kitab-kitab yang lain. Kitab kan artinya buku, ya. Jadi intisari dari sebuah buku, kitab-kitab, buku-buku adalah Al-Quran. Inti dari Al-Quran adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah intinya adalah basmalah. Basmalah itu sendiri intinya sebenarnya ada pada huruf ba-nya. Huruf apa? Ba-nya. Bi itu tegasnya apa? Dengan yang menjadi sebab, ya, kanthi nyebut asma Allah. Bismillah. Allah niku sendiri nopo? Allah sendiri merupakan nama kebesaran Rob kita. Allah adalah nama kebesaran penguasa, pengatur, pemberi rezeki, yang juga menguasai kehidupan kita dan juga mati kita, akhirat kita. Penguasa itu adalah Rob. Robnya itu adalah Allah. Dan kita ketika menyebut nama Allah, maka menjadi harapan kita untuk mendapatkan keberkahan dalam aktivitas yang kita lakukan. Karena apa? Kita ingin hidup kita full ibadah 24 jam. Ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, haji, zakat, termasuk makan kita, makan kalau menyebut nama Allah maka menjadi bernilai ibadah. Karena syarat perbuatan itu bernilai ibadah adalah karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebuah perbuatan bernilai ibadah manakala dilaksanakan karena Allah dan sesuai dengan tuntunannya. Nah, itu Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kalau dalam hal makan, misalkan kita makan dengan menyebut nama Allah, ikhlas mengharapkan ridho Allah, lalu kita makan sesuai dengan adab-adab yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Makan yang apa? Tentunya atau makan adabnya apa? Tangan kanan, jangan berdiri. Terus ambil yang terdekat. Apa mali, Bu? Sing enak, sing adoh, sing rumasan iku digeser makmen iki. Sing seneng gedang, misalnya kula seneng gedang niki. Ya, tapi alhamdulillah gedangnya enten teng arepe kula.
Ya, tapi nek pas mboten nonton wajane kula ya geser niku ya. Tapi dilarang niki semeja wis macam-macam ora kabeh katose ya. Nah nih ugi niki tapi ya juga menghindari kemubadiran. Ini mubadiran apa mboten kinten-kinten? Mboten nggih? Mungkin di betok langsung nggih. Kadose biasane ora salut ya gitu nggih. Wong ora kowe ben gawa-gawa apa gitu. Ya alhamdulillah. Mugi-mugi dados berkah. Berkah sing tuan rumah, berkah sing berkat juga. Ya. Ya. Insya Allah mboten mubadir ya. Supaya tidak mubadir ya, kita juga berbagi. Bisa saja tuh warung ning kene wis warung digawani akeh Pak salut ya, mau ning omah. Wah ning omah lagi langka anak malah kesawaban maring tanggane. Ora mung keluargane tapi tiba tanggane kebagian. Berkah maring kemawi menika. Mugi-mugi ikhlas sedaya nggih. Saged sedaya sing tuan rumah niate kangge jamu menjamu tamu iku mugi dituntunaken dening Allah lan Rasulipun memberikan jamuan yang terbaik. Sahabat Rin niku nyembelih wedhus. Wah, nyembelih wedhus nek saged niku. Nek kita yang nyembelih seontene napa wedhus ya saged, entuk ya kena ya. Nek pas boten wonten sahabat nate niku napa ceritanya sahabat karena lagi tidak punya apa-apa supaya tetap membahagiakan tamunya petengan ya. Petengan terus sing tuan rumah anu mungmungan sih niku jan kurmane mungmungan. Jadi tuan rumahe ceplak tok. Ya. Ceplak tok anu tamune koncane temenan goli dahar niku maem kormane niki ceplak tok. Dalam artian karena pengen membahagiakan ini tuh apa namanya tamunya. Ini juga di dalam Islam supaya ini. Nah, kita mungkin perlu menghindari niki. Menghindari napa? Menghindari napa niki wong Jawa sing mungkin kurang pas karo ajaran Islam. Dalam hal makan akhirnya niki. Wong makan. Di antarane wong Jawa kowe sok rikuh pekewuh. Basa-basine kakehan. Ya. Ya. Anu misalkan menjamu tamu ora ikhlas ya, ora ikhlas apa jenenge ya wong Jawa kan ada niku lah maksudnya ayo tapi anu nang atine aja dintungno lah gitu kan. Berarti kan sing ngarep-arep niku nek kita harusnya kan bahagia manakala tamu kita senang makan dan ya syukur habis gitu, sehingga juga tadi menghindari kemubadiran. Begitu pula yang bertamu juga begitu ya, kita ya sewajarnya makan dengan lahap gitu ya, ora usah api-api redoyan. Kadang-kadang wong Jawa kan kadang-kadang api-api redoyan meriyayi. Nggih meriyayi. Wong Jawa jukute sepetil. Oh, ora dentongna jaman ganu tapi sedikit mulai mboten ya. Wis prasmanan, prasmanan kan bisa njukut sesuai dengan porsi kita dan kesukaan kita. Tapi njukute api-api sepetil padahal nu pengine mau make ya. Kuwi sepetil ora dentongna. Padahal dalam Islam lebih baik ya dihabiskan. Kalau ngambil makanan yang sendiri itu tadi lebih baik dihabiskan. Walaupun sedikit Bapak Ibu, ya Bapak Ibu, sedikit apa kadang-kadang karena mubadiran, karena menghindari kemubadiran itu apa-apa ana gledok pengine di maklum. Anake
apa putune lagi maem rantong terus diblok lah akhirnya sing lemu sing niku malah sing ngomong mungkin wong tuane apa kaki ninine, dan itu juga sesuatu hal yang mungkin kita sekarang mungkin perlu ini, apalagi kalau sudah sepuh kan bukan masa pertumbuhan ya, tapi memang harus memperhatikan makanan yang kita makan jangan sampai berlebihan. Tuh, ini juga menjadi PR bagi orang yang sudah mulai sepuh. Kata sekolah mulai sepuh nggih. Mulai sepuh. Ya. Mulai sepuh. Ngomong ini sih sepuh kan kita harus akan makanan ana sing wis kena kolesterol, ana sing kena gula, atau kena apa tekanan darah tinggi, dan itu setiap asam urat. Nah, itu setiap orang punya kapasitas dan mungkin kekurangan kelebihan masing-masing juga harus diperhatikan. Ya, di samping tetap adab di dalam ini supaya aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berusaha untuk setiap kali ini adalah menyebutkan nama Allah. Boleh nyanyi Bapak Ibu? Boleh. Boleh nyanyian siapa kan ya? Kalau kesupen ini. Tentang bismillah. Kalau yang ini kan dengan menyebut nama Allah. Novia Kolopaking. Novia Kolopaking berarti Nyai Kanjeng ya. Nyai Kanjeng bojone MH Ainun Najib. Dengan menyebut nama Allah. Terus apa? Tekad jalani hidupmu. Jalani hidupmu. Sekalian. Apa yang anak-anak aja, yang anak-anak dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Baik dan buruk itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke surga, amalan buruk menimpa neraka. Ya, dah. Ya, yang penting juga termasuk kalau tadi dalam makan, termasuk dalam bekerja juga mari kita berusaha juga bernilai ibadah. Kita bekerja memang kalau kita sama dengan hewan, hewan itu juga bekerja. Ini kata Hamka ya. Hamka. Siapa Hamka? Siapakah Hamka? Nonton filmnya nama buatan pikirannya nonton film Hamka? Oh, pikirannya nonton Hamka. Tapi sampai usia berapa ya? Masih ada kelanjutannya. Hamka itu adalah panjangannya sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu misalkan seorang ulama yang punya tafsir Al-Azhar, tapi juga pengarang buku-buku roman ya, di bawah lindungan Ka'bah. Terus pernah juga ininya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, itu ya. Terus yang dan lain-lain, ada juga yang baunya roman cintaan juga ada ya. Itu yang termasuk lagu apa itu juga dipopulerkan oleh ini Hamka. Nah, Hamka itu punya ini, ada satu ini yang Hamka, semboyannya Hamka atau apa yang diingatkan oleh Hamka. Kalau hanya sekedar bekerja, binatang juga bekerja. Golek maem ya, itu hewan termasuk kawin, punya anak ya, membesarkan anak, ngempani anak, itu adalah hewan juga begitu. Tapi kalau hanya sekedar begitu,
maka kita tidak ada bedanya dengan binatang. Maka supaya ada bedanya dengan binatang, maka kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja kita harus bernilai ibadah, jangan sampai hanya sekedar bekerja saja. Nah, ini kalau sudah pensiun ya gede namanya duit ya, orang bekerja ya. Ya bukan hanya bekerja yang dalam arti yang itu, tapi beraktivitas yang lain. Mari kita agar bernilai ibadah, kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut doa tidur. Mau makan, Bismillah. Mau bekerja, Bismillah. Apalagi mau wudhu, mau sholat, mau zakat, mau haji, Bismillah. Saya mau melaksanakan ini karena Allah, mengharapkan ridho Allah agar dapat pahala dari Allah. Tidak apa-apa kita mendapatkan pahala atau melaksanakan sesuatu karena kita ingin mendapatkan pahala, ingin masuk surga dan terhindar dari neraka. Jangan seperti orang yang juga itu yang sombong. Saya tidak karena surga, saya kalau melaksanakan sesuatu karena mengharap surga atau takut neraka, maka saya akan membakar neraka. Akan membakar neraka. Siapa ini? Tokoh sufi ya, tasawuf. Termasuk yang ini kemarin yang Habib ya, yang jirene keturunan Nabi niku Habib niku. Nah niku cucune Nabi niku kan banyak yang lucu-lucu ngarang-ngarang gitu ya. Ngarang-ngarang hal-hal yang kadang-kadang berlebih-lebihan ya. Kalau di Muhammadiyah sih tidak terlalu itu kan, tidak Habib-Habiban ya, tidak mempan di Muhammadiyah gitu ya. Tidak ada Habib-Habib di Muhammadiyah yang itu dikultuskan, karena Muhammadiyah memang menghindari kultus individu itu ya. Makanya ya ada baiknya ada tidak buruknya ya. Jadi kalau di sini misalkan lagi pilkada, kalau di Muhammadiyah orang payu yang pilkada, sebab wong-wonge angel ya karena. Tapi yang sing liyane manut karo kiyaine gampang, diarakna ning kiyaine gampang banget. Ning Muhammadiyah orang nyalon apa-apa ya akan dadine ya. Begitu, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi rasionalitas di Muhammadiyah lebih diutamakan, bukan hanya karena kultus individu, termasuk tadi habaib juga di Muhammadiyah mungkin tidak terlalu. Ya, yang mungkin selain dapat keberkahan dengan ucapan bismillah yang kita lakukan, niatkan karena Allah, dan juga diakhiri sebelum kita berkunjung ya. Itu karena kita diberi sesuatu sama Allah, sama orang yang memberi kita. Ya, syukur, terima kasih. Tapi kalau Allah sebenarnya lebih dari itu. Memuji Allah, baik mungkin kelihatan memberi pada saat diberi ataupun tidak pada saat diberi. Misalkan lagi dalam taziah, kadang-kadang taziah memberikan sambutan apa untabna jenazah misalkan gitu ya, kan tetap pembukaannya mukadimahnya tetap alhamdulillahirabbil alamin. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa pada saat lagi taziah sambutan mungkin atas nama tuan rumah atau sohibul musibah tetap alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti mensyukuri kematian keluarga kita, tapi selain musibah kematian yang mungkin sedang ada pada diri keluarga kita, masih banyak limpahan-limpahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang tidak boleh kita lupakan ya. Kita tetap harus memuji Allah, bukan hanya ingat kepada mungkin musibah yang sedang terjadi pada diri kita. Bahkan musibah itu sendiri bisa menjadi sebuah hal yang mungkin kita tidak tahu hikmah dibalik musibah yang sedang menimpa pada diri kita itu ya. Kita mungkin belum tahu, mungkin kita tetap harus
berhusnudzon kepada Allah atas musibah yang terjadi pada diri kita. Itu juga termasuk ciri orang yang beriman, menerima ketentuan dari Allah, termasuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Jadi ucapan hamdalah juga ketika akhir dari sebuah proses perbuatan kita, amal kita, mudah-mudahan juga menguatkan hati kita untuk tetap berhusnudzon kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kita tugasnya adalah berikhtiar, berusaha itu adalah kewajiban dari manusia, hamba Allah, tapi hak Allah juga untuk hasilnya. Kita memohon kepada Allah untuk hasil yang terbaik, tapi belum tentu harapan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika itu terjadi, maka kita tetap berhusnudzon pada Allah bahwa ketentuan Allah itulah yang terbaik pada diri kita. Ya, demikian untuk tausiah sore ini ya, siang sampai sore ini. Tak ada rotan, akar pun jadi. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanalladzi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Allahumma rabban nasi adhibin ba'sha isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibin ba'sha isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibin ba'sha isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi